Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi di pertemuan hari ini kita akan masuk ke materi matematika teknik. Di mana untuk hari ini atau pertemuan ini kita akan membahas tentang yaitu adalah fungsi Legendre. Nah, fungsi Legendre sendiri itu adalah di mana di dalam persamaan diferensial biasa atau ordinary differentiation equation itu terdapat banyak bentuk persamaan seperti persamaan homogen, non-homogen, linear maupun non-linear. Untuk persamaan diferensial sendiri, biasanya itu khususnya itu atau fokusnya atau biasanya itu dipakai dalam bentuk homogen dan nonlinear. Kalau yang lainnya biasanya kurang, tapi kebiasaan itu diferensialnya menggunakan homogen dan nonlinear. Tetapi terdapat salah satu bentuk persamaan diferensial yang sering digunakan yang dinamakan dengan persamaan diferensial Legendre, di mana persamaan diferensial Legendre sendiri sering ditemukan di dalam fenomena terkait proses pada mekanika kuantum, proses pada persamaan diferensial pada koordinat bola, proses pada medan elektromagnetik, di mana sebaran medan terkait elektromagnetik, dan lain sebagainya. Itulah penjabaran atau pengaplikasian dari persamaan diferensial bentuk Legendre, di mana dia diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai, tapi kita tidak tahu bahwa persamaan tersebutlah yang menjadi acuan terhadap fenomena-fenomena alam yang ada di sekitar kita. Oke, masuk saja ke dalam pembahasannya, di mana bentuk persamaan diferensial yang pertama atau persamaan diferensial Legendre sendiri itu adalah 1 min X kuadrat di dalam kurung buka kurung tutup itu adalah persamaan Y double aksen atau Y turunan keduanya. Dikurang dari 2X Y turunan pertama ditambahi dengan N dalam kurung N plus 1 dalam turunan Y-nya tanpa turunan atau kondisi Y sama dengan 0. Nah, bentuk N atau N-nya di sini adalah dalam bentuk konstan, di mana penyelesaian persamaan diferensial Legendre dikatakan sebagai fungsi dari Legendre sendiri. Di mana fungsi Legendre sendiri adalah Pn dalam fungsi X, di mana bahwa N sama dengan parameter dari persamaan diferensial yang akan menentukan dari Pn fungsi dari X. Nah, untuk solusi umum persamaan diferensial Legendre adalah fungsinya adalah Y sama dengan A dikali Pn tadi, karena kita tadi adalah fungsi dari Legendre tadi adalah Pn X. Pn dalam fungsi X ditambahi dengan B dengan Qn dalam fungsi N, di mana Pn dalam fungsi X adalah fungsi Legendre jenis pertama tingkat N dan Qn-nya adalah tingkat kedua. Jadi ada bertahap. Nah, parameter N pada persamaan sebelumnya adalah bilangan real yang diberikan atau yang disebutkan atau yang dijelaskan. Setiap penyelesaian dan persamaan dari persamaan sebelumnya. Baik, kita lanjut. Di mana parameter tadi, kita ulang, parameter N pada persamaan sebelumnya adalah bilangan real yang diberikan, mana pada setiap penyelesaian dari persamaan dari fungsi sebelumnya ini, atau fungsi yang ini tadi, ini adalah disamakan fungsi Legendre tadi. Fungsi Legendre. Fungsi Legendre. Jadi ini tadi bisa dikatakan fungsi Legendre. Nah, di sini dengan membagi persamaan sebelumnya dengan fungsi dari 1 min X kuadrat, maka diperoleh bentuk standar dari Y aksen, Px Y aksen, dan Qx Y aksen, karena Px-nya adalah fungsi Legendre Q tingkat 1 dan Q-nya adalah fungsi Legendre tingkat 2. Sama dengan Rx, di mana Px-nya adalah 2x per 1 min X kuadrat, dibagi atau perbandingannya dengan Qx-nya adalah N
dalam kurung n plus 1 per 1 min X kuadrat. Pembagiannya adalah ini 2X dan n plus 1. Karena 1 min X kuadrat dibagi dengan 1 min X kuadrat dalam fungsi Y adalah hilang. 2X-nya di sini jadi 2X per 1 min X kuadrat. Dan n di dalam kurung buka n plus 1 kurung tutup dibagi dengan 1 min X kuadrat. Dan fungsi R-nya sama dengan 0. Karena dibagi 0. Koefisien-koefisien persamaan yang dihasilkan nantinya adalah dalam bentuk analitik pada fungsi X-nya sama dengan 0. Jadi, kita dapat menggunakan metode atau menggunakan metode penyelesaian Legendre ini menggunakan deret pangkat. Di sini penjelasannya, di mana pada penyelesaian persamaan diferensial Legendre dengan menggunakan bentuk deret pangkat, di mana fungsi Y-nya nanti dalam bentuk sigma dari M sama dengan 0 sampai tak terhingga fungsi dari AM dikali dengan X pangkat. Nah, fungsi ini atau fungsi deret pangkat ini akan dimasukkan ke dalam persamaan awal tadi, persamaan yang ini ya, persamaan yang ini. Nah, terus lanjut, sigmanya masuk dalam fungsi M-nya, di mana M-1 AM X pangkat M-2 di dalam bentuk 1 min X kuadrat. Terus di sini ada 2X di mana sigma dari MA MX M-1 ini adalah turunan pertama, turunan kedua, turunan pertama dan turunan fungsi dari X-nya atau Y-nya, fungsi dari. Nah, di sini atau dapat dijabarkan seperti ini. Jadi sigma dari MM-1, sigma dari MM-1 atau sigma 2MA dan sigma 2KA. Kenapa ada penjabaran ini? Karena tadi 1 dikali sigma dari MM-1 adalah ini, min X kuadrat, jadi hasilnya adalah di sini kuadratnya hilang di sini, jadi dalam bentuk fungsi M. Jadi sigma dari M sama dengan 2 sampai tak terhingga M dikali dengan M-1 fungsi AM dan XM. M-2-nya hilang karena di sini X pangkat 2. Oke, lanjut. Untuk persamaan tadi akan diset fungsi M-2-nya sama dengan S atau M sama dengan 2 plus S. Jadi yang ada bentuk MM-nya di sini diubah dalam bentuk M-2 misalnya sama dengan S kalau M sama dengan 2 plus S. Jadi di sini adalah M-nya adalah maaf. Ini adalah tadi M-nya adalah S plus 2 atau 2 plus S. Terus M di sini ada M-1 sama dengan tadi adalah S. S plus 1. Ini adalah fungsi AS, terus S-1 fungsi AS juga, 2SA dan KA. Ini bentuknya dalam bentuk S. Nah, dari fungsi ini nanti akan disederhanakan dari fungsi sigma 0, S-nya sama dengan 0, 2, 1 sampai 0. Itu nanti diperoleh bahwa A dalam fungsi S plus 2 sama dengan N dikurangi S dikali dengan N plus S plus 1 dibagi dengan S plus 2 dikali dengan S plus 1 dalam fungsi AS. Di mana nilai S-nya nanti urutan dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu nanti akan didapatkan fungsi dari koefisiennya. Di mana nilai N tadi adalah konstanta, S-nya tadi adalah bertahap atau urutan deret angka pangkat. Nah, untuk penyelesaian misalnya dalam fungsi persamaan diferensial Legendre, di mana Y(X) sama dengan A0 dikali dengan Y1X atau ditambah dengan A1 Y2X. Dengan fungsi Y1-nya tadi adalah masukan dari ini, di mana 1 min N-1 per 2 tanda seru X kuadrat, N min 2 dikali N plus 1 dikali N plus 3 dibagi dengan 4 faktorial, di mana dalam fungsi X plus 4, X pangkat 4 min plus sampai seterusnya. Untuk Y2-nya tadi adalah dari 3, 5, di mana N1, N2
kalau 5-nya adalah N3 dari 1, 2, 4, terus seterusnya, di mana deret konvergennya nanti adalah untuk fungsi f kurang dari 1. Itu untuk konvergensi dari deret. Untuk koefisiennya dalam fungsi an sama dengan 2n faktorial dibagi dengan 2 pangkat n di fungsi n-nya faktorial kuadrat. Jadi 1 dikali 3 kali 5 sampai dengan 2n min 1 dibagi dengan n faktorial di mana fungsi n-nya adalah integer positif. Untuk an sama dengan 1 jika n sama dengan 0 untuk as dalam suku as plus 2. Di mana tadi adalah fungsi dari AS dan AS plus 2-nya adalah S plus 2, S plus 1, NS plus NS, N plus S plus 1, maka hasilnya nanti adalah S lebih dari atau sama dengan N kurang dari 2. Fungsi Pn1 sama dengan 1 untuk setiap N-nya, untuk setiap bilangan N. N-nya tadi ada konstan. Nah, jika diasumsikan contohnya ini, kita asumsikan, kita kasih percontohan atau kita kasih contoh biar kalian mudah memahaminya. Dari rentetan tadi bagaimana fungsi Legendre dihasilkan, itu akan didapatkan contohnya seperti fungsi Y, di mana K sama dengan 0 sampai tak terhingga dari fungsi CK dikali dengan XK. Dengan fungsi CK-nya adalah konstanta. Di mana persamaan Legendre-nya adalah ini tadi, 1 min x kuadrat, y double y turunan kedua dikurangi 2x y turunan pertama plus n dikali n plus 1 fungsi dari y. Sama dengan 0. Untuk fungsi CK ke dalam persamaannya nanti adalah sama dengan ini. Jadi masukkan fungsinya nih, y-nya yang ada y-nya ini tadi dimasukkan dalam fungsi CKX. CK X-nya tadi adalah K-1, KX-nya adalah X pangkat K, terus NN plus 1 adalah C dalam fungsi SK. Ini adalah turunan double aksen atau turunan kedua, turunan pertama, dan fungsi dari K. Makanya fungsi dari K-nya di sini adalah bentuk SK. Terus dari sini fungsinya nanti akan dijabarkan tadi yang 1 min X2 ini jadi seperti ini. Jadi JK K min 2 terus SK-nya karena X kuadrat jadi fungsi K. Terus dari penjabaran inilah yang nanti dapat disederhanakan, dapat diketahui fungsi dari K sampai dengan 2 sampai tak terhingga sampai dengan 0 sampai tak terhingga. Ini adalah N dikali dengan N plus 1 dari fungsi C0 plus 2C2 fungsi dari X0 di mana N dikali N plus 1 C1 min 2 C1 plus 6 C3 dalam fungsi X dan sigma dari CK K min 1X pangkat K min 2 dalam fungsi J sama dengan K min 2. Untuk fungsi J sama dengan K min 2 di sini J sama dengan K-nya adalah ini, J sama dengan K turunan pertama, turunan kedua, turunan pertama, dan fungsi dari K-nya adalah fungsi dari X-nya. Fungsi dari Y-nya. Jadi ada 3 tahapan, fungsi dari turunan kedua, turunan pertama, sama fungsi dari Y-nya. Itu yang nanti penjabaran dari fungsinya. Jadi hasilnya nanti dari ini tadi yang diselesaikan, yaitu N plus 1, terus ditambahi dari JK-nya tadi adalah fungsi ini, ditambahi dengan J plus 2, J plus 1, N min J, N plus J plus 1 dalam fungsi X. Setelah dijabarkan seperti ini, baru didapatkan hasil. N dikali dengan N plus 1 dalam fungsi C0 ditambah 2C2 sama dengan fungsi 0 atau sama dengan N min 1 terus N plus 2 ini dalam fungsi sama dengan 0 terus N plus 2 N min 1 N plus 2 C163 C1 plus 6C3 itu adalah fungsi 0 dan fungsi J-nya disendirikan dipisah 1, 2, 3 ada 3 fungsi
Jadi di sini ada J2, J plus 2, J plus 1, CJ plus 2. Fungsinya di mana fungsi CJ-nya adalah sama dengan 0, di mana fungsi J-nya dari 2, 3, 4 sampai tak berhingga. Ini untuk solusinya. Jadi dari kalau C-nya tadi di koefisienkan dari C2, C3, C2-nya adalah N dikali dengan N plus 1 dibagi dengan 2 faktorial dikali C0, C3-nya nanti ada dari C1, terus CJ plus 2-nya adalah fungsi dari CJ, di mana J-nya adalah 2, 3, seterusnya. Nah, untuk iterasi kedua, iterasi ketiga, terus iterasi persamaan tadi, ini iterasi keempat, kelima, keenam, ketujuh. Untuk persamaan J-nya 4, 5, 6, 7, maka nanti adalah 4 dikali 3, 5 kali 4, 6 adalah 5 kali 6, 7 adalah 7 kali 6, atau 6 kali 5. Jadi ada 4 faktorial, 5 faktorial, 6 faktorial, 7 faktorial. Dalam fungsinya adalah dari 2 min 2 plus 3, nanti adalah min 2 dikali n plus 1, n plus 3. Fungsi 3-nya di faktorial, n1 dan n2. Jadi n plus 1, n min 2, n min 3. Terus kalau ini n min 3, n min 4, maka n min 1 dan n min 2-nya masuk. 4 dan 5, maka nanti 4, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 sama 6 nanti ada dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Fungsi-fungsi ini nanti kalau 8 berarti nanti ada 7 sama 8, baru nanti 1, 2, 3, 4, 5, fungsi di atasnya sampai 8, ini adalah fungsinya faktorial 8. Dari fungsi C0 maupun C1. 8, 9, 10, seterusnya. Di mana nanti untuk X-nya adalah ukuran dari 1 atau konvergennya dihasilkan dalam dua bentuk deret dari fungsi Y1 dan Y2. Back to basic. Back to persamaan Y1 dan Y2 tadi. Fungsi Y1 yang Y2-nya. Ini tadi adalah di mana kita mengetahui fungsi Y1 dan Y2 dari fungsi tadi adalah iterasi persamaan 1 tadi. Ini adalah lanjutan. Makanya dari persamaan tadi di-combine dari fungsinya, terus dijabarkan, nanti didapatkan hasilnya, baru dimasukkan ke dalam fungsi Y1 dan Y2. Bentuk Y1 dan Y2-nya nanti adalah seperti ini. Nanti dari X pangkat X kuadrat, X pangkat 4, X pangkat 6, dari 2 faktorial, 4 faktorial, dan 6 faktorial, fungsinya adalah dari n-1 untuk 2, kalau 4 dari 1, 2, 3, kalau 6 nanti ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau Y2-nya sama, faktorialnya kalau Y2 itu ganjil, kalau Y1 biasanya genap. Jadi yang ganjil ini 3 faktorial, 5 faktorial, 7 faktorial, di mana X pangkat 3, X pangkat 5, dan pangkat 7. Jadi kalau 3 adalah n-1, n plus 2, kalau 5 adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan kalau 7 adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini untuk n bilangan bulat, maka Y1 akan berbentuk berhingga. Dan Y2 deretannya akan tak berhingga. Jadi, misalnya di sini, kalau kita mengubah persamaannya yang ini tadi, dalam bentuk koefisien angka dalam bentuk n-nya adalah sama dengan 4, maka nanti adalah 1 min 4 dikali 5 dibagi dengan 2 faktorial X kuadrat, ditambah dengan 2 dikali 4 kali 5 kali 7 dari fungsi 4 faktorial. Kenapa 4? Karena n-nya 4. Kalau di sini nanti adalah 6, maka nanti n-nya sampai 6. Kalau tuh 8 sampai 8, 10 sampai 10. Kalau 3, 5, 7 nanti tergantung batasan dari fungsi n-nya. Nah, nanti hasilnya adalah C0 1 min 10 X kuadrat plus 35 per 3 X pangkat 4. Ini penyederhanaan. Dengan cara yang sama, untuk n apabila bilangan ganjil, maka bentuk Y1-nya adalah deret tak berhingga dan Y2-nya adalah berbentuk berhingga. Kebalikan dari fungsi Y1.
Jadi nanti untuk N sama dengan 0 dipilih C0-nya sama dengan 1, dengan N-nya adalah 2, 4, 6. Fungsi C0-nya adalah tadi adalah min 1 pangkat N per 2, di mana 1, 3, dan seterusnya dibagi dengan 2, 4, dan seterusnya. Ganjil genap. Untuk N sama dengan 1, maka nanti C1-nya adalah 1, N-nya adalah ganjil 3, 5, 7 seterusnya, nanti C1-nya adalah 1, 3 dalam fungsi seterusnya, N sampai N, 2, 4, N min 1. Ini kebalikan dari yang di atas, N min 1-nya di bawah. Dan pepangkatannya N min 1 per 2. Ini N per 2. Untuk N min N sama dengan 1. Nah, sebagai contoh, biar bisa dimasukkan dalam fungsinya, tadi kan ada N sama dengan 4, maka nanti N sama dengan 4, itu nanti adalah min 1, 4 per 2. N-nya di sini dimasukkan dalam fungsi N0. N 1, 4 per 2, 1 dikali 3 dibagi 2 dikali 4. Fungsi dari persamaan ini, C0-nya tadi, Y1, karena tadi ini adalah fungsi dari persamaannya, maka dimasukkan di sini. Hasilnya adalah 3 per 8 dikurang dari 30 per 8 X kuadrat plus 35 per 8 X pangkat. Atau bisa disederhanakan lagi karena fungsinya adalah per 8, maka 1 per 8 dikali dengan 35 X pangkat 4 dikurangi 30 X pangkat 2 dan ditambahi dengan 3. Oke, itu tadi adalah contoh dari fungsi Legendre. Nah, selain fungsi Legendre, kita ada turunan subnya dari Legendre, yaitu adalah polinomial Legendre dari fungsi Pnx tadi. Di mana untuk polinomial Legendre, di mana dalam banyak penerapan, parameter n dalam persamaan Legendre merupakan bilangan bulat tak negatif. Maka ruas kanan persamaan di bawah ini dalam fungsi tadi adalah AS plus 2 sama dengan min NS, N min S, di mana fungsi N plus S plus 1 dibagi dengan S plus 2 plus S plus 1 dalam fungsi AS, di mana S-nya adalah sama dengan 0, 1, seterusnya, akan bernilai 0 jika S-nya sama dengan N. Kalau S sama dengan N akan bernilai 0 jika fungsi S sama dengan N-nya sama. Sehingga nantinya AN plus 2 sama dengan 0 atau AN plus 6 sama dengan 0. Dalam fungsi N-nya sama dengan S. Nah, apabila polinomial ini dikalikan dengan suatu konstanta, maka akan disebut dengan polinomial Legendre. Karena polinomial ini di dalam prakteknya nanti akan diketahui nih bagaimana sistem kerja dari polinomial Legendre. Untuk keperluan ini, kita akan mengetahui atau menjabarkan bagaimana polinomial Legendre dari persamaan yang tadi. Fungsi dari AS dikurangi dengan S plus 2, S plus 1, N min S, N plus S plus 1. A dalam fungsi AS plus 2. Ini kebalikan dari fungsi dari S kurang dari atau sama dengan N min 2. Nah, di sini kita dapat menyatakan semua koefisien yang tak dihilangkan dalam koefisien AN dari pangkat X yang paling tinggi pada polinomial, di mana koefisien AN mula-mula masih berseberangan. Biasanya kita mengambil fungsi AN sama dengan 1 jika N-nya sama dengan 0. Dan fungsi AN-nya sendiri adalah 2N faktorial dibagi dengan 2 pangkat N, di mana N faktorial kuadrat. 1, 3, 5 sampai dengan 2N min 1 dibagi dengan N faktorial. Fungsi N-nya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, pengambilan dari fungsi AN ini dilakukan agar semua polinomial ini mempunyai nilai 1 jika X sama dengan 1.
Jadi nanti fungsi an-2 yang fungsi tadi di sini adalah n-2 plus 2, n-2 plus 1, di mana n- dalam kurung n-2, n plus n-2 plus 1, maka fungsi an-2 plus 2, maka fungsinya nanti akan menjadi adalah min, ini disederhanakan menjadi n dikali n-1 dibagi dengan 2 dikali 2n-1 fungsi an. Nah, fungsi ini nanti akan dimasukkan ke dalam fungsi tadi 2n-nya. Nah, masuklah di sini n-1 dalam 2n, terus 2n min 1, 2n pangkat n faktorial di kuadrat. Nah, fungsi ini nanti dijabarkan dalam fungsi satuannya, maka nanti akan fungsi penjabarannya. Nanti akan didapatkan bahwa n dikali dengan n-1 ditambah dikali dengan 2n dikali dengan 2n-2 faktorial. Fungsi 2 kali 2n-1 dibagi dengan fungsi dikali 2 dikali 2n-1 dikali dengan 2 pangkat n kali n, di mana n-1 faktorial, di mana n dikali n-1 dikali dengan n-2 faktorial. Nanti fungsinya akan didapatkan bahwa fungsi an-2 sama dengan min 2n-2 faktorial dibagi dengan 2 pangkat n, di mana n-1 faktorial dikali dengan n-2 faktorial. Nah, dengan cara yang sama, nanti an-4 sama dengan min dari n-4 ditambah 2 dikali dengan n-4 ditambah 1 dibagi dengan n dikali dengan n-4, n plus n-4 plus 1, fungsi an-4 plus 2, di mana nanti n-2 dikali n-3 dibagi dengan 4 dikali 2 n-3, fungsi an-2, nanti hasilnya adalah masukkan dalam koefisien yang tadi, di mana n-2 dikali n-3 dibagi dengan 4, 2 n-3. Fungsi an-nya tadi adalah 2n-2 faktorial dibagi dengan 2n dikali dengan n-1 faktorial dikali dengan n-2 faktorial. Hasil akhirnya adalah n-2 dikali n-3 dikali dengan 2n-2 faktorial dibagi dengan 4 dikali dengan 2n-3 dikali dengan 2n kuadrat dikali dengan n-1 faktorial dikali dengan n-2 faktorial. Hasil penjabaran pengalian dua koefisien ini atau penjabaran ini adalah sebagai berikut. Nanti dijabarkan n-2, n-3, 2n-2, 2n-3, 2n-4, hasilnya adalah hasil akhirnya penjabarannya adalah 2n-1 dicoret yang sama, n-2 dicoret n-2, n-3 dicoret n-3, terus tadi ada 2n-3 dicoret 2n-3, terus hasilnya adalah nanti sisanya adalah 2n-1 dibagi dengan 4 dikali 2 pangkat n-2 dan n-4 faktorial. Hasilnya nanti adalah fungsi akhirnya adalah an-4 sama dengan 2n-4 faktorial dibagi dengan 2n 2 faktorial dikali dengan n-2 faktorial dikali dengan n-4 faktorial. Itulah fungsi dari polinomial. Nah, dengan cara yang sama itu tadi untuk mencapai n-4. Tadi n-2 dan sekarang untuk fungsi n-6 sama. Dari n-6-nya fungsi an-6 plus 2 jadi an plus min 4. Nanti masukkan dari fungsi an-4-nya ini. Nanti hasilnya adalah ini. Terus dijabarkan hasil akhirnya adalah an-6 sama dengan 2n-6 faktorial dibagi dengan 2n dikali dengan 3 faktorial, n-3, 3 faktorial, n-6, 6 faktorial. Dan seterusnya. Jadi 2, 4, 6, 8, 10 faktorialnya akan berlanjut sesuai dengan fungsi faktorial sebelumnya. Nah, umumnya jika n-2m lebih dari 0, maka nanti fungsinya adalah an-2m.
sama dengan min 1 pangkat M dibagi dengan 2N dikurangi 2M faktorial 2 pangkat M 2 pangkat N dikali M faktorial dikali dengan N min M faktorial N min 2M faktorial. Penyelesaian persamaan diferensial Legendre ini pada penyelesaian awal tadi yang y tadi akan dihasilkan dan disebut polinomial Legendre berderajat n dan dinyatakan dalam bentuk Pn dalam fungsi x. Dan dari persamaan di atas dapat diperoleh bentuk persamaan polinomial Legendre sebagai berikut, di mana untuk polinomial Legendre dalam bentuk Pn sama dengan sigma dari M sama dengan 0 sampai N min 1 pangkat M 2N dikurangi 2M 2 pangkat NM faktorial dikali dengan N min M dan dikali dengan N min 2M faktorial fungsi X N min 2M. Nanti hasilnya adalah 2N faktorial per 2N N dikali N faktorial kuadrat X pangkat N dikurangi dengan 2N min 2 faktorial sampai bagi dengan 2 pangkat N kali 1 faktorial N min 1 dikali N min 2 faktorial X pangkat N min 2 nanti X pangkat N min 4 min 6 dan seterusnya, di mana fungsi M-nya nanti adalah N bagi 2 atau N min 1 bagi 2, fungsi N-nya adalah integer. Jadi fungsinya akan diberi notasi dari P0, 1, 2, 3, 4. Itu biasanya persamaan Legendre. Notasinya adalah P0-nya adalah 1. P1-nya adalah X. P2-nya adalah setengah dikali 3X kuadrat min 1. P3 adalah setengah dikali 5X pangkat 3 min 3. P4-nya adalah 1/8 dikali dengan 35X pangkat 4 min 30X kuadrat plus 3. P5-nya adalah 1/8 dikali dengan 63X pangkat 5 min 70X pangkat 3 plus 15X. Nah, persamaan Legendre diberi notasi Pn, di mana pada fungsi P0-nya tadi, ini yang penjabaran dari landscape ke Potlet saja. Sama, di mana fungsi Pn-nya adalah ortogonal dalam interval dari min 1 lebih dari min 1 sama dengan min 1 dari fungsi X-nya sampai dengan kurang dari sama dengan min 1. Nah, fungsi Legendre yang disebut ortogonalitas polinomial Legendre adalah sebagai berikut, di mana tadi dari fungsi P0-nya adalah 1, fungsi P1-nya adalah X, P2-nya adalah setengah 3X kuadrat min 1 setengah ke X kuadrat min 1 terus adalah P3-nya setengah 5X pangkat 3 min 3. P3-nya adalah ini, bentuk gelombangnya S terbalik. Terus P4-nya 1/835X pangkat 4 dikurangi 30X kuadrat plus 3. Koefisiennya itu adalah P4 dan P5-nya adalah 1/8 63 70 sama 15X. Ini adalah fungsi Legendre dalam bentuk ortogonalitas polinomial Legendre. Jadi berlanjut dari P0, P1, P2, P3, P4 dan seterusnya. Oke. Itu saja pembahasan atau pengetahuan terkait dengan Legendre, polinomial Legendre, persamaan diferensial Legendre, pengetahuan terkait Legendre. Nah, itu tadi sedikit informasi atau pengetahuan atau materi terkait dari Legendre pada pertemuan hari ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya, dan mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.